Shalom. Apa kabar? Oke, katakan ke kiri kanannya, Anda luar biasa hari ini. Walaupun hujan-hujan tetap hadir di sini. Ya, katakan siap menerima yang urapan dari Tuhan. Siap? Ya, kita sebentar akan memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Kita bangkit berdiri dulu yuk teman-teman semua. Ya, kita bangkit berdiri. Kita sebelum memulai kita akan masuk ke dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada Engkau pada hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, segala yang Tuhan yang Engkau jadikan hari ini semua adalah kasih karunia yang Engkau ya Bapa, sehingga Engkau dapat memimpin kami tiba di ruangan ini Tuhan dengan selamat, dan kami boleh siapkan hati kami Tuhan untuk menerima Tuhan urapan daripada Engkau. Kami siap juga Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau ya Bapa, dan terlebih lagi menerima firman Tuhan daripada Engkau Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan setiap sesi pada hari ini dari awal sampai akhir. Kami siap untuk menerimanya daripada Engkau, berkat-berkat daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama percaya kepada kanan. Amin. Ya. Amin. Ya. Selamat siang semuanya. Wah, muka-mukanya kayaknya udah makan apa belum nih ya kira-kira nih? Belum ya? Harusnya makan dulu supaya lebih semangat kita di sesi ini. Yuk, biar lebih semangat lagi kita mau naikkan pujian kita mau memuji Tuhan, kita mau merayakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang ada dalam hidup kita. Amin. Ya. Ya Tuhan, Kau satu-satunya pemenang dalam hidup kami Bapak, karena kami ada lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis sudah kita kalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan kembali, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes Tuhan, kami percaya kami lebih dari pemenang Tuhan, karena Engkau-lah yang ada dalam hidup kami Bapa. Katakan kembali, lebih dari pemenang. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis kita kalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Saya mau semua sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja.
dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kembali, kita lebih dari pemenang. Yes Tuhan, saya percaya saya lebih dari pemenang dan kita semua lebih dari pemenang. Haleluya, beri kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya itu semua karena anugerah-Mu. Mungkin hari-hari yang kami lewati Tuhan tidak gampang, tapi kami percaya ketika kami hanya berharap datang kepadamu Tuhan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau ada dalam kami Tuhan. Kami mau naikkan Tuhan, yang terbaik hanya Engkau Tuhan. Ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Maka banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Katakan dari hatimu, oh Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Katakan, hari-hari yang telah ku lalui, saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa yang terjadi Tuhan dalam hidup kami. Banyak peristiwa dan kejadian membuat kami menyadari Tuhan, membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum akan Kau Tuhan. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Katakan, kami kagum. Kagum akan Kau Tuhan. Engkau melebihi
penyertaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, tanpa-Mu Tuhan kami hanyalah sia-sia. Tuhan kita, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau benar-benar baik Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan selama ini Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Lembutkanlah hati kami Tuhan. Biar ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, boleh tertanam di dalam tanah hati kami yang subur Tuhan. Boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah hamba-Mu, tapi karena Engkau Roh yang bekerja. Terima kasih Bapa. Biarlah hanya di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Oke, shalom. Sorry, mic-nya bisa dinaikin dikit nggak ya? Volume mic-nya bisa dinaikkan sedikit. Cek, dinaikkan dikit lagi boleh? Cek, dinaikkan dikit lagi, bisa? Cek, ya oke, terima kasih. Ya, shalom, selamat siang. Gimana kabarnya? Kenapa luar biasa? Ayo, latah ya. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Ya, sorry lagi agak serak jadi suaranya kayak Gilbert ya. Makanya minta tolong mic-nya dinaikkan sedikit. Ya, oke. Sebelumnya teman-teman pembina, teman-teman peserta boleh colek-colek pembinanya. Ya, thank you ya. Udah nemenin saya. Udah sabar sama saya. Ya. Nah, sekarang teman-teman pembina colek-colek lagi pesertanya. Bilang saya senang kamu ada di sini. Jangan bandel ya. Iya, sebelumnya saya mau tanya, siapa di sini yang baru pertama kali hadir hari ini? Ada yang baru pertama kali hadir? Wah, banyak, kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, luar biasa. Selamat datang di kelas SPK siang ya. Yang wanita nggak ada ya? Oh, wanita setia semua ini. Amin. Ya, ada yang minggu lalu belum hadir?
Siapa? Sudah mendaftar tapi minggu lalu belum datang, ada? Nggak ada? Oh iya, berarti ini semua yang setia betul-betul. Oke, sebelumnya saya mau masuk ke ayat hafalan dulu. Ya, saya boleh mengundang 2 orang pria, 2 orang wanita untuk maju ke depan membacakan ayat hafalan. Ayo, 2 orang, pria dan wanita. Boleh, ayo silakan maju. Kasih tepuk tangan dong yang maju. Wah, luar biasa nih. Tuh, cepat ini. Yang pria, ayo silakan. Mic-nya boleh minta satu lagi mic-nya. Ada mic-nya satu lagi? Di mana? Oke, agak merapat Pak. Ya, sebutkan dulu namanya, ayatnya apa? Boleh langsung dibacakan, silakan. Nama saya Kiki. Siapa? Kiki. Kiki. Halo Kiki. Ya, silakan Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ya. sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya akan Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Ya, sebelahnya siapa namanya? Shalom, nama saya Yosia. Yosia. Halo Yosia. Oke, ayat hafalannya adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, mantap. Luar biasa. Yang sudah boleh silakan duduk kembali. Ya, hadiahnya Salam. nanti sama ketua kelas ya. Nama saya Wause. Halo, Lause. Wause, Wah, Yohanes bentar, Pak. 3:16. Sorry Pak. Ini udah putih nih. Udah bertobat artinya. Yohanes Ya, silakan, Pak. 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Wes, mantap Pak, luar biasa. Ya, silakan. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Wah, mantap sekali, luar biasa. Silakan, boleh kembali. Halo, nama saya Mulyani. Halo Mulyani. Oh iya. Ayat hafalannya ialah Yohanes 3 ayat 16. Karena Ya. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Oke, thank you. Luar biasa. Ya. Nanti yang bisa baca ayat hafalan tadi hubungi Ibu Lina ya. Akan ditraktir makan sepuasnya. Enggak bercanda ini bercanda. Enggak bercanda. Oke. Minggu lalu masih ingat sesinya apa? Keselamatan. Coba colek sebelahnya. Selamat nggak nih? Ya. Jadi minggu lalu diceritakan keselamatan tentang bertobat dan percaya. Sebelum Bapak Ibu Saudara bertobat, ada yang menyampaikan Injil, firman Tuhan. Ya. Jadi ada yang menyampaikan firman Tuhan dan Bapak Ibu Saudara menerima firman itu. Ya, ketika Bapak Ibu menerima firman itu, Bapak Ibu bertobat atau berbalik. Ya, dulu jalannya ke arah sana berdosa ya. Jadi kita berbuat dosa biasa aja. Ya. Karena belum ada firman Tuhan yang menegur setiap kita. Lalu kita sadar. Ya, ayatnya dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Lalu upah dosa apa? Maut. Upah dosa adalah maut. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Bapak Ibu Saudara menerima Injil atau firman itu. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara menerima firman Tuhan dan bertobat dan percaya. Percaya itu apa? Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dulu kita berdosa ya. Mungkin ada yang hobi dugem, ya, narkoba, apapun, percabulan, ya, kita lakukan. Lalu ketika kita bertobat, berbalik 180 derajat, jangan 360. 360 muter lagi, sama aja. Itu bukan bertobat, berobat katanya. Ya, nanti jalan lagi ke dosa. Ini berbalik. Setelah bertobat dan percaya, nah sesi hari ini adalah lahir baru. Ya, karena lahir baru ini penting. Boleh ditampilkan? Ya, nextnya. Ya, ada 3 poin di sini. Pertanyaan, apakah lahir baru penting? Dan apa itu lahir baru? Yang ketiga, apa dampak dari lahir baru? Oke. Yang pertama ya, apakah lahir baru penting? Ya, coba next kita lihat. Nah, kita baca sama-sama ya. 2, 3, kelahiran baru adalah satu-satunya pintu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi lahir baru penting nggak? Kita lihat ayatnya. Kita baca lagi sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. 2, 3. Yesus menjawab katanya, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Kerajaan Allah. Amin. Ya, ini adalah percakapan Nikodemus dengan Yesus Kristus. Ya, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu. Ada kata sesungguhnya. Artinya itu penting. Ya, jadi pertanyaan di poin pertama, apakah lahir baru itu penting? Penting, katakan pada kiri kananmu, penting. Lahir baru itu penting. Ya, setelah Bapak Ibu bertobat dan percaya menerima Injil, saudara akan dilahirkan baru. Ya. Nah, lalu ayat 5-nya jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Nah, sesungguhnya lagi ini artinya penting. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di ayat 3-nya dikatakan tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, ngelihat aja belum bisa. Ya, kalau tidak dilahirkan kembali. Nah, kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi lahir baru itu penting. Ya, ingetin lagi sebelahnya. Ini penting loh. Penting ya. Nah, itu ada sebuah ilustrasi gambar. Ya, kita lihat bayi yang ada di dalam kandungan yang sebelah kiri. Bayi itu sudah bisa melihat dunia luar kah? Belum bisa ngelihat. Jadi kalau mamanya elus-elus perutnya, nak, mudah-mudahan kamu ganteng ya kayak papi kamu. Bisa ngelihat nggak dia? Nggak bisa. Kalau dia sudah lahir, dia bisa melihat. Ya, nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, oke. Nah di ayat ini cuma disampaikan ayat 3 dan ayat 5. Ayat 4-nya disampaikan adalah ini, saya bacakan aja ya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi karena Nikodemus belum bertobat dan percaya dan dia belum mengerti, dia pikir lahirkan kembali itu harus masuk lagi ke rahim ibunya. Ya, jadi Nikodemus ini bingung sebenarnya. Oke, tuh Bapak Tio kayak udah mulai usap-usap mata. Boleh maju ke depan Bapak Tio sama Denny. Saya undang maju ke depan.
Ayo. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Nih, enggak, gini, ya nih sebelah sini. Kalau begini kan saya nggak kelihatan gede sendiri kan, iya kan? Ya, nah, coba contohin, Nikodemus kan bingung tuh di ayat 4-nya. Nah, kasih lihat muka bingung gimana coba? Hah? Muka bingung gimana coba? Oh, muka bingung gitu. Itu mah muka bukan bingung, belum gajian itu. Ya, oke, thank you. Cuman ngerjain aja, iya, ngerjain doang. Ya, mukanya bingung seperti tadi ya. Nah, oke, next slide. Nah, ini adalah poin keduanya ya. Poin keduanya apa tadi? Apa itu lahir baru? Nah, kelahiran baru adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan usaha manusia. Ya, kita sama-sama baca di Yohanes 3 ayat 6 sampai 8. 2, 3. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, ayat ini seperti tadi dijelaskan di ayat 3, Yesus katakan orang yang tidak dilahirkan kembali tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nah, Nikodemus bingung di ayat 4-nya, bagaimana mungkin bisa masuk lagi ke dalam rahim ibunya karena dia tidak tahu. Ya. Lalu ayat 5-nya Tuhan katakan kalau tidak dilahirkan dari air dan roh tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air itu menggambarkan pertobatan. Ya, pertobatan sejati, dan air juga melambangkan firman Tuhan. Ya, yang menyucikan setiap kita. Ya, jadi firman Tuhan yang kita terima itu untuk menyucikan setiap kita. Makanya setiap hari kita diajak untuk membaca firman. Di sini tiap hari pembinanya suruh-suruh kan, ayo kita baca firman. Ya. Karena apa? Karena firman Tuhan bisa menyucikan kita, mentahirkan kita. Ya. Tapi kita harus menerima dulu firman itu. Kalau kita tidak terima firman itu, kita tidak menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Meskipun firman itu disampaikan, kita tidak bisa terima. Ya. Nah, di ayat 6-nya dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi coba cubit sebelahnya, daging bukan? Ya, itu yang lahir dari daging, ya. Yang lahir dari roh itu apa? Dijelaskan. Nah, ayat 7-nya. Tuhan katakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, kenapa Tuhan katakan ini? Karena Nikodemus belum bertobat dan percaya. Jadi dia bingung, heran. Mungkin orang-orang di luar sana banyak yang heran. Nah, hari ini lahir baru sesinya disampaikan supaya Bapak Ibu Saudara peserta tahu, oh, bahwa ketika saya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya akan mengalami yang namanya lahir baru. Ya, saudara sudah berpindah dari kehidupan manusia lama saudara kepada manusia baru. Saudara sudah bertobat. Ya. Nah, lalu ayat 8 dikatakan angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi di sini dipakai istilah angin, padahal sebenarnya itu adalah roh. Ya, jadi roh bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Jadi angin, kita bisa lihat nggak angin? Kita nggak akan bisa lihat angin.
Tapi bisa merasakan nggak? Bisa. Bertiupnya ke kiri ke kanan, tahu kan? Seperti itulah roh. Ya. Jadi kelahiran baru adalah saudara menerima firman Tuhan. Ketika saudara disampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara bertobat, percaya, menerima firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan mempunyai pengalaman rohani, akan dilahirkan kembali. Ya, jadi ini sangat penting. Oke, nextnya. Ya, gambar apa itu? Babi, ya. Kenapa ketawa-ketawa mirip ya? Iya, jadi babi itu, ini adalah ilustrasi, ya. Babi itu habitatnya adalah main di lumpur, kotor-kotoran. Dia main di lumpur. Terus misalkan ya, kita piara babi, babinya kita cuci, ya, kita mandiin, pakein parfum, ya, dipakein baju, pakai jas tuh katanya ibu, ya. Kira-kira kalau lagi jalan ngelihat lumpur, masih mau main nggak? Masih. Kenapa? Karena memang habitatnya seperti itu. Ya, semustahil itu kita kalau tidak mengalami lahir baru. Tidak akan mungkin kita bersih kalau kita tidak mengalami lahir baru. Ya, yang pertama mungkin Bapak Ibu bingung, lahir dari roh gimana ya? Gitu kan. Ada sebuah pengalaman pribadi nanti Bapak Ibu. Nah, kita baca quotes yang berikutnya, nextnya. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lahir baru adalah pengalaman rohani ketika seseorang merespons Injil dengan iman dan pertobatan yang dinyatakan melalui baptisan sebagai tanda ketaatan kepada Kristus. Ya, saudara, jadi lahir baru itu saya mempunyai pengalaman rohani juga. Ya, dulu saya ikut kelas SPK. Pertama saya ikut SPK cuma nemenin adik ipar saya tadinya ceritanya. Di sini ada yang ikut jadi peserta cuma nemenin? Ada? Nggak ada. Kalau ada yang cuma nemenin nggak apa-apa, bagus. Ya, saya juga cuma nemenin adik ipar saya dulu. Jadi kalau adik ipar saya datang, saya ikut. Adik ipar saya nggak datang, saya ikutan nggak datang. Tapi jangan dicontoh ya. Kenapa? Karena saya belum bertobat dan percaya, dan saya belum mengalami lahir baru. Ya, lalu ketika saya bertobat dan percaya, memilih untuk menerima firman Tuhan itu, saya mengalami lahir baru. Kapan saya lahir baru? Ketika saya mengikuti Champion Gathering. Ya, ada sesi hati Bapak, makanya ingetin peserta jangan sampai tidak ikut Champion Gathering. Ya, saya diminta untuk mengampuni papa saya. Saya bilang, Tuhan, papa saya udah meninggal. Udahlah, udah pasti saya ampuni lah. Udah meninggal. Tapi ketika sedang menaikkan penyembahan dan pujian, tanpa sadar saya nangis. Saya nangis. Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya nangis? Tuhan bilang, kamu belum mengampuni papamu. Disitulah awal saya mengalami lahir baru. Saya bisa merasakan kasihnya Tuhan. Tuhan cuma ingatkan saya, ampuni papamu. Lalu saya ampuni, saya merasakan Kristus sedang membalut luka saya karena papa saya. Ya, jadi itulah pengalaman saya mengalami lahir baru. Setiap orang bisa berbeda, tapi contohnya seperti itu. Merasakan ada rasa damai sejahtera, merasakan ada kasihnya Tuhan. Ya, itu pengalaman rohani. Mungkin belum tentu setelah Bapak Ibu Saudara peserta di sini mendengarkan sesi ini habis itu langsung lahir baru, belum tentu. Mungkin bisa dalam perjalanan waktu. Karena lahir baru bisa dibilang juga proses. Tapi yang utama apa? Bapak Ibu Saudara menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Ya. Oke, next. Ya,
Kelahiran baru menghasilkan perubahan hidup bagi Allah. Ini poin ketiga. Apa dampak dari orang yang mengalami lahir baru? Ya, ciri-ciri orang lahir baru: bertobat, percaya, dan memberi diri dibaptis. Ya, lalu rindu bersekutu dengan Allah dan saudara seiman dalam doa, firman, dan komunitas. Ada damai sejahtera. Lalu ada kesadaran baru akan dosa, hidup bagi Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah beberapa ciri-ciri orang yang mengalami lahir baru. Ciri-cirinya seperti ini. Ya, yang tadinya mungkin lebih suka dengan komunitas lamanya, sekarang semua udah ada di dalam Komsel belum ya? Semua sudah? Ada yang belum berkomsel di sini? Boleh angkat tangan? Semua sudah berkomsel? Ya. Sudah tertanam semua dalam komunitas, ya. Ada kasih Tuhan di situ. Tim musik mungkin boleh bersiap. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi lahir baru itu penting. Ya. Saya mau menceritakan sebuah kesaksian. Di area saya ada 2 orang. Ya. Yang satu pria itu belum mengalami lahir baru. Yang satu wanita dia sudah mengalami lahir baru. Yang satu yang pria ini dia di Komsel itu fokusnya kepada dirinya sendiri. Belum ada pertobatan dan dia belum percaya, diajak Komsel, belum mengalami lahir baru. Jadi dia Komselnya juga kayak kapal selam. Kadang muncul, kadang tenggelam. Kadang muncul, kadang tenggelam. Kalau mau bikin dia muncul gampang. Di Komsel fotoin makanan. Ntar dia muncul. Ketika nggak ada makanan dia tenggelam. Ya. Dan fokusnya adalah ke dirinya. Dia katakan, kalau saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kayak baru berkatin saya. Dia sedang bertransaksi dengan Tuhan. Kalau orang yang sudah mengalami lahir baru, mempunyai pola pikir yang berbeda, sudut pandang pemikiran yang berbeda. Sedangkan ini yang belum mengalami lahir baru teman saya ini. Seperti itu, fokusnya adalah ke dia. Ya. Lalu ada lagi teman lagi, satu lagi, itu wanita, usia seumuran saya, ya 25 lebih dikit lah. Ya, usia saya 46. Dia masih single, wanita, dan terkena kanker payudara. Ya, awalnya dia stres nggak? Stres. Dia stres. Dia pusing. Aduh, saya masih single, belum menikah. Kenapa Tuhan harus terkena sakit ini? Ya, dia bicara dengan Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini? Tapi akhirnya dia diingatkan. Roh Kudus ingatkan. Ada aku yang selalu menyertai kamu. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan, ada aku yang menyertai kamu. Ya, tim musik boleh? Saudara, kita nggak tahu lahir baru Bapak Ibu peserta kapan. Ya, belum tentu juga habis dengar sesi ini. Bisa jadi sebelum dengar sesi ini Bapak Ibu Saudara sudah mengalami lahir baru. Tapi Bapak Ibu Saudara yang tahu. Ya, tapi siang hari ini saya mau ingatkan. Ketika kita menerima Tuhan, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Seperti teman saya, sakitnya disembuhkan nggak? Belum. Ya, dia menjalani proses. Diangkat dulu untuk dicek payudaranya, dikatakan stadium 2 atau stadium 3.
Jadi payudaranya perlu diangkat. Akhirnya diangkat. Tapi Tuhan ingatkan dia, janganlah takut dengan apapun yang bisa membunuh tubuhmu, tapi takutlah akan Dia yang berkuasa akan jiwamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Ya, asalkan apa? Kita bertobat dan percaya dan menerimanya. Oke, saya ajak setiap kita boleh menyembah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Mari kita fokus hanya menyembah kepada Tuhan. Ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Oke, darah-Mu. biarkan saja musik mengalun dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kalau Tuhan katakan ada Aku, Allah-Mu yang mengasihi-Mu, seperti tadi ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia adalah setiap manusia. Maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang mau menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Taruh tanganmu di dada. Yes Tuhan, Kau melihat tangan anak-anak-Mu. Untuk Bapak Ibu Saudara yang telah menaruh tangan di dada, saya undang maju ke depan sebagai langkah iman. Maju ke depan ditemani oleh pembina.
Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Maju ke depan. Yes Tuhan. Yes Bapak, terima kasih Tuhan. Yes. Oke, Bapak. Thank you Jesus. Oke, saya mau berdoa. Saya mau menuntun Bapak Ibu Saudara berdoa dan boleh mengikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan, saya sebutkan nama Bapak Ibu Saudara, mau menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, Raja, dan penguasa tunggal hidup saya dan juru selamat dalam hidup saya. Hari ini Tuhan, saya mau bertobat dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hatiku, masuk ke dalam batinku, dan Roh Kudus yang akan melahirkan saya kembali. Dan firman-Mu Tuhan akan menyucikan. Terima kasih Tuhan. Silakan pembina boleh doakan peserta. Yes Tuhan. Yes. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi melingkupiku. kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan Yang sudah didoakan hidupku. boleh duduk, tetap menyembah Tuhan. Anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosa.
kasih-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Yes Tuhan, biarkan musik saja mengalun dengan lembut. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami yang menerima Engkau sudah ditebus. Saudara, saya diingatkan ketika ciri-ciri yang tadi disampaikan, Bapak Ibu Saudara merasa bahwa ciri-ciri itu kok belum ada di dalam saya. Bapak Ibu Saudara jangan berkecil hati ketika ciri-ciri tersebut belum ada. Yang harus kita responi adalah apa? Menerima Injil itu, menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan engkau bertobat dan percaya. Yakobus 4 ayat 8 katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau dari Bapak Ibu Saudara ada yang belum mempunyai ciri-ciri itu, mendekatlah kepada Allah. Saya boleh undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Teman-teman peserta boleh didoakan oleh pembinanya yang mau berkomitmen untuk mendekat kepada Allah. Datanglah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, lihatlah inilah anak-anak-Mu Tuhan. Mereka mau datang kepada Engkau Tuhan, mereka mau mendekat kepada Engkau Tuhan. Firman di Yakobus ini katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, bertobatlah artinya. Hai kamu orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bertobatlah dan percayalah, maka Roh Kudus akan melahirkan engkau kembali. Teman-teman pembina boleh doakan pesertanya. Hadir di sini, yes, mengalir di bait suci. Rasakan perkara rasakan kasih-Nya, rasakan kuasa-Nya, rasakan kebenaran-Nya sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang
belum selesai. Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap kami. Boleh memulihkan setiap kami, boleh menyucikan setiap kami, dan boleh memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima firman-Nya sama-sama katakan, Amin. amin. Oke, thank you, saya serahkan ke tim kelas. Halo, ya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana apa yang dirasakan? Luar biasa. Imelda, aku tahu apa yang kamu rasakan. Oke, ini ya mohon. Nah, udah pada foto nih, Kois. Kita ada ayat hafalan ya buat minggu depan. Yang kemarin itu sudah kan ya di awal? Oh, siapa yang nggak hafal? Ada nggak? Ada, jangan dong. Itu balik lagi kan, jangan hanya dihafal, apalagi nggak hafal gitu kan. Coba kita mau baca bersama yuk. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3. Amin. Bapak Ibu tahu nggak kalau firman Allah itu hidup? Amin, amin. Nah, tapi saya nanya, tahu atau enggak? Tahu ya. Tapi pernah alami atau enggak? Pernah. Ada yang belum pernah alami? Saya yakin ada. Maksudnya bukan menjudge ya. Saya itu kalau tidak salah 2 tahun setahunan lalu deh. Ada satu firman Tuhan kasih ke saya. Dan hanya satu, awalnya saya tidak mengerti firman itu. Seperti inilah saya baca, oh ini gitu kan. Tapi dari satu ayat itu saya mengalami, saya lupa 4 atau 5 kejadian lah. Mungkin suami saya tahu juga, itu Baby juga tahu ya. Dari hanya Tuhan mau saya mengalami satu ayat, Tuhan kasih saya 4 atau 5 kejadian gitu kan. Sampai Tuhan kasih ayat ini tuh supaya saya tahu bahwa firman itu hidup. Hidupnya apa? Nah, itu yang harus kita alami. Jadi jangan sepelekan firman ya, teman-teman. Ini bukan hanya hafalan, bukan hanya just kata-kata, oh aku tahu kayak gini. Tapi apakah kamu mengalaminya? Nah, itu kita ada waktunya kita akan mengalami firman itu hidup dalam hidup kita. Amin ya. Kita mau ya supaya firman itu hidup. Nah, itu kita akan mengalaminya secara pribadi. Jadi lewat kejadian yang saya alami itu hal yang sangat tidak enak, tidak nyaman. Tapi sampai akhirnya saya menang karena firman itu hidup buat saya. Saya tahu gitu kan, mengalami, akhirnya saya bisa melewati pengalaman kejadian-kejadian yang tidak enak itu. Nah, jadi teman-teman, ini tolong jangan dihafal saja, didoakan. Tuhan, kau mau aku alami apa lewat firman ini. Oke? Oke, jadi jangan lupa ya. Nah, saya ada sedikit pengumuman, khususnya untuk teman-teman peserta Bapak Ibu, tanggal 28 Februari ya, akhir bulan ini kita ada yang namanya Champion Gathering, namanya CG, kita sebutnya CG. Nah, kalau teman-teman waktu di kelas awal, di sesi perkenalan itu, kan ada Ibu Ineke ya, Kasiang ya. Beliau ada menceritakan tentang hidupnya, mengalami